بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Oke anak-anakku, selamat berjumpa kembali dengan Bapak Asep Kurniawan Kaustar, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, SMP Negeri 6, Tasikmalaya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada kali ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Di samping berdoa, kita niatkan kepada Allah, ikhlas karena Allah, sehingga nanti ilmu yang kita pelajari semoga membekas di hati kita, sehingga kita bisa mengamalkan dan menjadi kebaikan buat kita dan orang lain. Apa yang kita pelajari yaitu beriman kepada hari akhir. Kita lihat kompetensi dasar 1.3, meyakini iman kepada hari akhir. 2.3, menunjukkan perilaku mawas diri sebagai implementasi pemahaman iman kepada hari akhir. 3.3, memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaannya. Menyajikan dalil nakli yang menjelaskan gambaran kejadian hari akhir. Untuk KD 4.3. Indikator pembelajaran 1.3, berdoa untuk memohon pertolongan agar diberikan akhir kehidupan yang husnul khotimah. Menunjukkan perilaku mawas diri sebagai implementasi pemahaman iman kepada hari akhir. Indikator 2.3. 3.3, indikatornya memahami penjelasan mengenai beriman kepada hari akhir, mengidentifikasi dalil nakli tentang hari akhir beserta artinya, mengidentifikasi contoh-contoh nyata perilaku mawas diri manusia yang mencerminkan beriman kepada hari akhir, menjelaskan contoh-contoh nyata perilaku tidak mawas diri yang mencerminkan tidak beriman kepada hari akhir, menghubungkan dalil nakli tentang hari akhir dengan fenomena dalam kehidupan sehari-hari, merumuskan hubungan antara sikap mawas diri saat di dunia dengan kehidupan seseorang di akhirat. KD4, KD keterampilan, indikatornya adalah menyajikan paparan hubungan dalil nakli tentang hari akhir dengan fenomena dalam kehidupan sehari-hari, dan menyajikan paparan hubungan antara sikap mawas diri saat di dunia dengan kehidupan seseorang di akhirat. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti pembelajaran dengan model saintifik, siswa dapat dengan baik memahami penjelasan mengenai beriman kepada hari akhir, mengidentifikasi dalil nakli tentang hari akhir beserta artinya, mengidentifikasi contoh-contoh nyata perilaku mawas diri manusia yang mencerminkan beriman kepada hari akhir, menjelaskan contoh-contoh nyata perilaku tidak mawas diri yang mencerminkan tidak beriman kepada hari akhir, menghubungkan dalil nakli tentang hari akhir dengan fenomena dalam kehidupan sehari-hari, merumuskan hubungan antara sikap mawas diri saat di dunia dengan kehidupan seseorang di akhirat, menyajikan paparan hubungan dalil nakli tentang hari akhir dengan fenomena dalam kehidupan sehari-hari, menyajikan paparan hubungan antara sikap mawas diri saat di dunia dengan kehidupan seseorang di akhirat. Ayo, kalian simak materi berikut ini. Pengertian beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat adalah percaya dan meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Hari akhir ditandai dengan ditiupnya trompet malaikat Israfil. Dijelaskan bahwa pada hari itu daratan, lautan, dan benda-benda di langit porak-poranda.
Gunung-gunung meletus, hancur dan berhamburan. Bumi bergoncang dan memuntahkan isi perutnya. Lautan meluap dan menumpahkan seluruh isinya. Benda-benda yang ada di langit bergerak tanpa kendali. Bintang, planet, dan bulan saling bertabrakan. Umat Islam wajib percaya dan yakin bahwa hari akhir atau hari kiamat itu pasti akan datang. Kelak manusia akan dibangkitkan kembali dari kubur untuk menerima pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman Allah berikut yang merupakan dalil nakli dari iman kepada hari akhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Al-Hajj ayat 7 surat ke-22. Ayat ini menegaskan bahwa hari kiamat itu bukanlah omong kosong, tapi kejadian yang benar adanya. Hanya saja manusia, kita tidak ada yang tahu kapan itu akan terjadi. Ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang Maha tahu kapan hari kiamat akan terjadi. Ketika kiamat tiba, bumi akan hancur, semua makhluk mati, lalu Allah menghidupkan kembali manusia dari dalam kubur. Ada dua macam kiamat. Para ulama mengelompokkan kiamat menjadi dua. Yang pertama, kiamat sugro, yaitu kiamat kecil. Kalian bisa lihat ya, di foto pertama ada jenazah ya, yang sudah ditutup ya. Kiamat sugro adalah terjadinya kiamat atau terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Misalnya, matinya seseorang karena sakit atau kecelakaan, musibah seperti tsunami, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Itu gambar kedua, gambar apa itu ya? Banjir ya. Gambar ketiga, gambar apa itu? Gempa bumi. Oke, lanjut ya. Kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dunia porak-poranda, rusak dan hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Gambar pertama di situ ya, sangat mengerikan sekali itu. Hancur ya, planet ya, bumi, semua yang ciptaan Allah akan hancur. Gambar kedua, Yaumul Ba'ts. Gambar ketiga, alam mahsyar. Gambar keempat, ini timbangan, mizan. Nanti akan ada penjelasan berikutnya ya. Lanjut. Ada kejadian hari kiamat. Adapun kejadian kiamat kubro digambarkan oleh Allah, tahapannya yang pertama adalah malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama. Ada dalilnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis-suri fasha'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Az-Zumar surat ke-39 ayat 68. Kejadian yang berikutnya, bumi bergoncang dan isi perut bumi berhamburan keluar. Dalilnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Al-Zalzalah ayat 1-2. Tahapan yang ketiga, kejadian hari kiamat
manusia berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu dihambur-hamburkan. Seperti dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 4 dan 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ahnil manfush. Yang artinya, pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Al-Qari'ah ayat 4-5. Selanjutnya adalah langit menjadi terbelah. Nah, ada Al-Muzammil ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-samaa'u munfatirum bih kana wa'duhu maf'ula. Langit pun menjadi pecah belah pada hari itu. Adalah janjinya itu pasti terlaksana. Setelah tahapan tadi atau kejadian kiamat ya, kita akan masuk kepada kehidupan di alam akhirat. Setelah peristiwa kiamat yang maha dahsyat itu, semua manusia akan mati dan mengalami proses kehidupan di alam akhirat sebagai berikut. Ada tahapan-tahapannya, dia gambar ya. Yang pertama alam barzah. Kalian lihat ada galian kuburan itu, pintu masuk alam barzah. Alam barzah yang dikenal dengan alam kubur yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam kubur, manusia akan bertemu, ditanyai, dan diperiksa oleh malaikat Mungkar dan Nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. Baik, setelah alam barzah, yaitu Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkan dari kubur. Pernahkah kamu melihat benih kecil yang tumbuh di atas tanah? Begitulah kelak Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kembali seluruh manusia yang telah mati dari alam kubur. Peristiwa itu dinamakan Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju ke padang mahsyar. Kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Seluruh manusia mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir bangkit dari kubur. Selanjutnya, Yaumul Mahsyar, hari berkumpul di padang mahsyar. Setelah bangkit dari kubur, lalu manusia berkumpul di padang mahsyar. Pada Yaumul Mahsyar ini pula manusia menerima catatan amalnya. Selama hidup di dunia, baik amal yang buruk maupun amal yang baik. Seluruhnya tercatat secara rinci. Orang yang beriman dan beramal soleh, mereka merasa gembira melihat catatan amalnya. Sebaliknya, orang yang berbuat jahat dan kerusakan ketika hidup di dunia akan menerima catatan amalnya dengan perasaan sedih serta penuh dengan penyesalan. Penyesalan hanyalah tinggal penyesalan karena segalanya sudah terjadi. Pada hari itu, orang yang tidak beriman sungguh telah putus harapannya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala sudah tidak mungkin lagi datang kepadanya. Sebaliknya, bagi orang-orang yang beriman, penantiannya di padang mahsyar adalah penantian yang penuh harap akan pertolongan Allah. Yaumul Mizan, yang keempat ya, atau Yaumul Hisab, adalah hari perhitungan amal. Yaumul Mizan adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan alasannya masing-masing. Yaumul Mizan ini disebut juga dengan Yaumul Hisab, yaitu hari diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia, baik amal yang baik maupun amal yang buruk. Pada hari itu manusia akan menerima balasannya masing-masing berdasarkan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah seluruh manusia sampai di padang mahsyar, seluruh amal perbuatannya selama hidup di dunia akan dihitung atau ditimbang. Setelah amal manusia ditimbang, maka tibalah pada hari pembalasan, yaitu Yaumul Jaza. Apa itu Yaumul Jaza?
Nah, Yaumul Jaza adalah hari pembalasan. Yaumul Jaza adalah hari pembalasan seluruh amal manusia yang telah diperbuat selama hidup di dunia. Ini merupakan kelanjutan dari Yaumul Mizan. Balasan dari Allah sangat bergantung pada apa yang telah dikerjakan oleh manusia selama di dunia. Bila amalnya baik, balasannya adalah kenikmatan di surga. Namun bila sebaliknya, balasannya adalah siksa neraka. Sekecil apapun amal yang telah kita perbuat di dunia, baik ataupun buruk, Allah Maha mengetahui dan akan memberikan balasannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Zarrah itu maksudnya yang paling kecil lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Al-Zalzalah ayat 8. Nah, tiba di akhir ya untuk pertemuan kali ini. Setelah kalian mempelajari materi iman kepada hari akhir di sesi 1 ini ya, di pertemuan ini, dipersilahkan kalian kerjakan tugas-tugas yang sudah Bapak uploadkan. Nah, nanti untuk pertemuan kedua, kita akan masuk kepada contoh-contoh. Nah, bagaimana contoh-contohnya kalau kita itu beriman kepada hari akhir. Nah, dan bagaimana contohnya orang-orang yang tidak percaya dengan hari akhir. Terakhir dari Bapak untuk sesi kali ini, man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Sekali lagi, man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Kerjakan tugas-tugasnya, dan jika ada yang belum memahami tentang materi ini, silakan hubungi Bapak, bisa lewat WA ataupun chat di kolom komentar Google Classroom-nya. Nah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.